Lagi di channel saya Bimo Sakarianto, channel paling hits di kota Kediri. Apa ya? Iya. Jadi pada video kali ini aku akan belusukan ya ke salah satu, yaitu depot atau bisa dikatakan ya kayak mini resto gitulah ya, terserah kalian mau mampir depot atau warung atau gimana. Yaitu ini lagi buka seperti geprek-geprek gitu sih. Jadi kita akan belusukan, kita tanya-tanya. Ini pemiliknya tuh seperti artis, tahu nggak artis yang ini? Nah mirip itulah pokoknya. Jadi kita langsung aja menuju tempatnya. Kebetulan ini perjalanan dari rumah menuju tempatnya sekitar 20 menitan karena agak jauh soalnya. Yuk kita langsung ke sana aja dan kita lihat-lihat seperti apa yang di sana, terus usahanya itu gimana, sama kiat-kiat susahnya itu gimana. Sekarang tuh udah punya mobil, punya usaha kayak ternak ayam juga sih. Dan yang paling sering saya lihat sih dia sering pakai motor sport sih mungkin. Yuk sampai ketemu di sana. Ya jadi kita udah sampai di warungnya karena ini udah setengah 11, jadi warungnya udah tutup. Baru nyampe di sini. Jadi langsung kita masuk ke dalam aja yuk, temuin orangnya. Jadi ini dia owner dari ayam geprek Bunda ya. Ya. Dengan Mas siapa? Indra, Michi. Jadi kita mau kalian tanya-tanya, bisa ambil di sini aja. Oh ya. Gimana di sini? Sana? Di sana boleh. Jadi ini sebetulnya usaha mulai kapan nih? Kalau geprek bundanya mungkin baru 3 bulan ya. Kalau geprek bundanya. Sebelumnya misalnya kafe ini tulisannya masih belum sempat hapus. Oh, Planet Coffee iya. Ya? Terus ini untuk apa? Mungkin teman-teman yang mau mampir ke sini bisa dikasih tahu alamatnya. Oh ya, jadi geprek Bunda alamatnya di Jalan Raya Prambon Nganjuk, Prambon Kediri. Lebih tepatnya 200 meter dari Polsek Prambon Nganjuk. Ya. Jadi seperti itu kan? Iya. Kita bisa lihat-lihat ya, maksudnya di dalam ini ada apa aja. Boleh? Silakan. Yuk, ikut. Jadi jual minuman juga. Jadi minumannya ada, selain minumannya ada nggak? Selain minuman mungkin yang apa yang kita proses yang manual, kita proses manual, cuman seperti es teh kayak gitu, kayak minuman-minuman yang wajar di ya, minuman standar gitu iya. Ya. Jadi minuman yang kafe sebenarnya ada sih, cuman sengaja kita hilang. Oh gitu. Biar lebih simpel. Terus untuk ini apa jam operasionalnya? Karena tadi perkiraan tadi saya kesini masih buka, nah udah tutup nih. Ya kita bukanya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya. Pernah nggak tutup lebih awal gitu? Pernah, karena kejadiannya gini sih, di luar dari prediksi. Stok habis? Iya, stoknya habis, ada pesanan bla bla segala macam, terpaksa tutup lebih awal. Oh gitu. Terus untuk penjualan nih, Ya. penjualan itu biasanya per hari itu bisa sampai dijual berapa porsi gitu? Rata-rata. Ya rata-rata. Kalau di musim kayak gini sih kita nggak bisa ini ya, nggak bisa spekulasinya, bisa apa? Nggak bisa ngereng matengnya. Cuman kalau rata-rata biasanya sih ya sekitar mungkin antara 60 sampai 90 untuk hari-hari biasa. 90 porsi. Iya. 90 porsi. Lumayan rame ya. Di desa, kelasnya di desa. Kelasnya di desa loh, di bukan kota loh. Jadi Iya. kalau kalian lihat di depan tadi itu jalan apa ya? Jalan provinsi atau bukan? Bukan, jalan kota sih ya. Tapi- Dari Nganjuk ke Oh lebih aksesnya ke Kediri. lebih jalan Cuman ke, itu sih. cuma jalan alternatif aja ya? Iya, betul. Oh gitu. Oke guys, coba lihat yang di belakang ada apa aja. Oh ya, ini bisa dijelasin mas, ini apa ya kok kayaknya berantakan. Iya. Jadi sebenarnya ini mau dibikin
ngidupin kopinya lagi sih sebenarnya. Jadi kita sengaja memang sebenarnya ini kosong. Ini kosong karena malah mau dipakai, jadi yang depan harus ditarik ke belakang, yang awalnya gudangnya di sana, kardusnya akhirnya dipindah sini. Akhirnya masih lumayan berantakan. Rencananya mungkin 2 bulan ke depan mau ada kopi ya. Dan ini gudang inti sih untuk penyimpanan barang-barang yang enggak di sini guys penting. Bisa masuk nggak apa-apa. Nggak ada lampu juga nih. Ini ya sedikit agak horor ya. Kita mau yang bagian sini. Ini tempat ibadah buat sholat. Berarti apa selain depot ini juga mementingkan ini ya ibadah juga ya. Ya, jadi bukan cuman untuk kita menekankan bukan cuma untuk pelanggan sih, jadi memang disediakan untuk karyawan juga. Jadi kita memang bukan wajib siapa ya, ya waktunya ibadah kita harus tetap gitu. Oh ya sekarang masih sebenarnya kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Umurnya masih muda sih, udah 17. Ya lebih dikit lah. Pasnya berapa? Ya sama Mas Bimo mungkin bisa 20-an aja lah. sekitaran itu. 20-an. Belum 30. Oh. Belum. Tapi ini ya, maksudnya di umur segini sudah mulai berani untuk buka usaha gitu. Ya. Jadi Karena udah berkeluarga juga. Oh udah berkeluarga. Oh iya. Udah berkeluarga. Udah punya anak mungkin? Baru 2. Berarti ada rencana mau nambah lagi kan? Iya. Mungkin segitu dulu. Jadi kita langsung, mungkin kalian penasaran ya. Jadi di umur segini udah berani membuka usaha. Jadi kita langsung tanya-tanya aja yuk, masuk ke sesi Q&A. Ya, jadi kita udah masuk dalam sesi Q&A. Kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya dan brand juga ya. Jadi gini Mas Mici, awalnya sebelum mau membuka usaha ini ya, itu apakah ada usaha lain? Ya sebenarnya dulu seperti yang tadi kita udah lihat, sebelumnya tempat ini sebenarnya sebelum jadi Geprek Bunda itu kafe sih, di Planet Cafe sama Vapor. Oh, berarti pernah jualan apa kayak coffee shop gitu sama atau juga guys. Lalu ide membuka usaha ini itu idenya gimana? Apakah ada inspirasi atau ada dorongan orang tua atau gimana? Bukan ide sih sebenarnya, karena apa ya, dulu karena waktu di Planet Cafe kita nggak menemukan pasarnya, jadi kita memang harus mau tidak mau kita memang yang in untuk sekarang ini apa, yang lagi hype apa, yang lagi booming apa, kita mencoba mencari apa ya, mencari tahu detailnya sebelum jadi Geprek Bunda ini, pasarnya untuk di kelas desa, karena tempatnya memang bukan di kota, jadi saya kira geprek ini lebih masuk untuk dipasarkan itu ya. Lalu dengan usaha yang sekarang ini sih, mungkin ya dari usaha yang dulu mungkin sudah ada hasil gitu ya. Ya. Lalu ketika dari usaha ini apa yang sudah dihasilkan gitu? Kira-kira sih. Karena mungkin bukanya baru 3 bulanan ya, jadi belum banyak sih, cuman karena usahanya nggak cuma satu sih sebenarnya, nggak cuma satu, karena masih ada usaha lain. Jadi apa ya, untuk Geprek Bunda sendiri belum bisa dibilang udah menghasilkan apa, cuman kalau dibilang perbedaannya sama yang dulu ada gitu perbedaan. Saya lihat tadi di garasi kayak ada motor sport gitu tadi. Ya, dari hasil Bunda ini ya. Termasuk itu. Terus rumah. Rumah, oke. Rumah juga ada ya. Mobil pasti
orang masih punya rumah, masih punya mobil. Untuk mobil malah belum sih. Oh, malah belum ya? Malah belum. Bukan belum, karena dulu waktu sebelum jadi Geprek Bunda, waktu di Planet Cafe itu sempat, jadi usahakan nggak melulu naik gitu ya. Jadi sempat mengalami penurunan waktu di Planet Cafe sampai di titik nol. Akhirnya aset yang berupa mobil sempat terjual. Untuk sekarang masih mengumpulkan proses. Jadi memang usaha itu sangatlah gak gampang. Iya. Jadi perlu proses yang sangat-sangat gimana ya? Kita tuh membuka usaha tuh nggak bisa langsung katakanlah buka usaha ini langsung rapi itu sangatlah nggak bisa. Jadi semua itu butuh proses dan butuh ketelatenan sih. Dan lalu gini, Mas Budi, Mas Indra ya, ini kan pernah berganti-ganti sampai berapa kali usaha? 3? Jadi dari Planet Coffee, Vape Store 2, 3 ya? 3. Itu bisa nggak diceritakan katakanlah kayak kisah-kisah pahitnya gitu? Kisah pahitnya lebih di Planet Coffee sama Vapor dulu. Di Vape Store, sebenarnya Vape Store di daerah Nganjuk sendiri sih sudah lumayan ya sebenarnya. Tapi kalau untuk kopi kita sempat salah ngambil keputusan sih. Jadi memang di usaha itu kita memang harus jeli, melihat pasar, kita harus geraknya juga harus cepat ngikutin apa yang lagi tren. Dulu sempat salah ngambil keputusan. Jadi kafe yang dulunya nggak terlalu fanatik di kopi, karena yang untuk saat itu yang lagi ngetren kopi, kita nggak lihat pasar, kita hajar aja langsung masuk di coffee shop. Hasilnya apa? Ternyata memang di daerah desa belum bisa diterima banyak. Itu mungkin salah satu kesalahan sih jadi ya, dan bisa buat pengalaman. Tapi ini ya nggak pernah menyerah untuk mencoba gitu. Jangan. Jadi meskipun usaha satunya nggak jalan, kita harus tetap melakukan percobaan lagi dan terus mencoba gitu loh. Bukan berarti apa yang kita lakukan yang dulunya gagal belum tentu apa yang kita lakukan ke depan itu selalu gagal juga. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda katanya. Tapi memang itu memang terjadi sih. Kadang orang buka usaha itu baru 4 kali itu banyak yang gagal. Tapi setelah usaha ke 5, ke 6 itu baru jalan mengikuti. Karena mungkin kita juga butuh belajar ya tentunya ya. Dari pengalaman juga. Mungkin itu yang dinamakan proses ya. Lalu untuk harapannya usaha yang sekarang apa harapannya untuk Mas Indra? Ya harapannya nggak muluk-muluk sih ya. Kalau harapannya sih pengennya Geprek Bunda tambah maju lagi, atau mungkin bisa bikin cabang di beberapa daerah. Sementara bukan bukan tujuan ya tadi, bukan tujuan, cuman targetnya memang seperti itu. Targetnya kita target dalam berapa bulan atau mungkin dalam jangka waktu yang tertentu kita bikin beberapa cabang. Semoga terrealisasi ya. Amin. Lalu gini Mas, dari perjalanan usaha tadi ya, yang usaha lalu tutup, usaha B tutup sampai akhirnya punya mobil sampai kejual, membuka usaha ini. Kira-kira pastilah ada ibaratnya orang yang menginspirasi ataupun motivasi dari Mas B sendiri itu apa? Saya ngambilnya dari orang terdekat sih, dari keluarga sendiri. Jadi memang ada yang dulunya memang usaha selalu gagal, tapi nggak patah semangat untuk mencoba, akhirnya sekarang menuai hasil. Nah dari itu, setelah dari usaha Planet Cafe bisa dibilang gagal, terus usaha Vapor juga sempat mengalami kegagalan juga.
tapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus tetap jalan, lakukan. Tapi ada rencana untuk membuka mungkin kompetitor lagi ataupun outlet kopi lagi? Masih ingin sih, seperti yang tadi saya sampaikan di belakang sebelah ini kan masih ada tempat ya, masih ada tempat kosong. Kemungkinan dan teman-teman yang dulunya main kesini sih masih ingin tempat ini jadikan kopi, cuman nggak satu tempat sama warungnya. Ini kan lebih ke warung soalnya, jadi saya bikinkan tempat sendiri, mungkin sekalian sama vape store sama tempat kopi. Jadi ini yang terakhir, ada nggak kata-kata motivasi untuk penonton YouTube saya yang kebanyakan mungkin anak-anak muda atau remaja-remaja yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah yang masih bingung nih, katakanlah lulus sekolah tuh mau kerja apa, terus yang mau buka usaha itu katakanlah mau buka usaha apa, kira-kira ada nggak kata-kata motivasi biar mereka tuh semangat? Kalau untuk menentukan usaha apa sih, kita lebih harus menggali diri sendiri sih. Kita minatnya di apa, hobinya. Siapa tahu hobi bisa jadi mata pencarian. Lebih ke passion ya? Iya, lebih ke passion. Karena menurut saya, menurut saya pribadi, karena saya memang hobinya memang berbisnis, jadi memang harus saya tekuni. Jadi untuk teman-teman penonton YouTube-nya Mas Bimo, mungkin gali potensimu dan lakukan semaksimal. Jadi tadi pesan dari Mas Indra. Jadi gini guys, intinya tuh kita usaha itu nggak boleh ini ya, selalu menyerah. Kita tuh harus berani untuk maju gitu. Meskipun kita mengalami kegagalan, kita jangan terpuruk di situ. Kita harus mencoba lagi dan mencoba lagi gitu. Karena semua itu butuh proses. Jadi nggak ada namanya usaha itu instan ketika kita buka usaha kita langsung berada di atas, itu nggak ada. Jadi semua itu butuh proses dan kita harus menekuninya dan kita harus telaten. Dan yang jelas nggak boleh patah semangat. Betul. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya Bimo Sakaryanto. Saya Indra Minci. Sampai ketemu di video selanjutnya.